Pada 26 Mei 2012, di Jalan Miami, Florida, seorang pria kulit hitam telanjang, Rudy Eugene, tiba-tiba menyerang gelandangan Ronald Papo yang berbaring di trotoar. Sambil menindih tubuh Papo, dia memukul Papo dengan keras menggunakan kedua tangannya, melepas pakaian Papo dan menggerogoti wajah Papo dengan giginya. 20 menit sebelum polisi tiba di lokasi, dia mencungkil mata kiri Papo dan menggerogoti hidung Papo. Semua pemandangan ini terekam CCTV di jalan. Di pojok kiri bawah yang tampak pada layar ini adalah Rudy dan Papo. Namun karena teknologi yang belum maju saat itu, kita tidak dapat melihat detailnya dengan jelas, hanya secara garis besar melihat aksinya. Setelah polisi tiba, Rudy tetap tidak menghiraukan peringatan polisi. Dia tidak hanya melanjutkan aksi gilanya, tapi juga berteriak ke arah polisi dengan mulut penuh darah dan serpihan daging Papo. Akhirnya polisi terpaksa menembaknya beberapa kali dan membunuhnya di tempat. Serangan mengerikan ini akhirnya berakhir. Pada saat Papo dimasukkan ke dalam ambulans, pria gelandangan yang malang ini telah kehilangan sebagian besar wajahnya. Ini adalah insiden zombie kanibal yang terkenal di Miami Beach, Amerika Serikat. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri peristiwa dunia. Hari ini kita akan kupas sejenak fakta di balik kejadian tersebut. Rudy Eugene. Rudy Eugene lahir pada 4 Februari 1981 di Florida. Orang tuanya adalah imigran dari Haiti. Mereka bercerai beberapa bulan setelah Rudy lahir. Rudy tumbuh besar bersama ibunya sejak kecil. Ayahnya meninggal ketika Rudy berusia 6 tahun. Sejak itu, tidak ada lagi bayangan sang ayah Rudy dalam hidupnya. Rudy adalah seorang Kristiani yang taat. Semasa kecil, Rudy selalu pergi ke gereja bersama keluarganya setiap hari Minggu untuk mengikuti kegiatan di gereja. Ibunya bahkan menyebut Rudy sebagai gembala jemaat. Saat dewasa, Rudy tetap taat sebagai seorang Kristiani sejati. Dia selalu membawa Alkitabnya kemanapun dia pergi. Rudy juga membawa Alkitabnya saat mengucapkan selamat tinggal kepada pacarnya di hari penyerangan itu. Menurut kerabat dan teman Rudy menjalani kehidupan yang sangat biasa sebelum penyerangan. Di sekolah di Miami Beach High School pada akhir 1990-an dan menjadi salah satu anggota tim sepak bola sekolah. Setelah lulus SMA, Rudy tidak melanjutkan sekolahnya tetapi mencari nafkah dengan pekerjaan paruh waktu. Dia pernah bekerja sebagai pelayan di McDonald's dan sebagai telemarketer. Pekerjaan terakhirnya adalah sebagai pencuci mobil. Pada tahun 2005, Rudy yang berusia 24 tahun saat itu menikah dengan sepupu perempuan teman sekolah menengahnya. Tetapi pernikahan itu berakhir dengan perceraian setelah bertahan hanya 3 tahun. Keduanya tidak memiliki anak dan tidak pernah saling berhubungan lagi sejak cerai. Beberapa tahun kemudian, Rudy punya pacar baru yang juga seorang Kristiani dan sering membaca Alkitab. Mereka telah hidup bersama selama hampir 5 tahun sebelum terjadinya serangan dan hubungan mereka selalu harmonis. Pasca serangan itu, pacar Rudy pun sempat diwawancarai. Dia menggambarkan Rudy sebagai sosok pria yang baik dan pekerja keras. Selama 5 tahun hidup seatap, dia tidak pernah melihat sedikit pun tanda-tanda kekerasan pada Rudy, apalagi monster pemakan wajah yang mengerikan itu. Menurutnya, dia tahu itu bukan Rudy, tapi raga Rudy, bukan jiwanya, dan dia sangat merindukannya. He was always sweet to me. I understand that the public view him in a different light, but that's not who I know. Dia selalu baik padaku. Aku tahu semua orang menganggapnya monster, tapi aku tahu dia tidaklah seperti itu. He was very sweet and very affectionate to me and my children, so I don't know of him being ever aggressive or anything to me. So dia sangat baik.
Baik padaku dan anak-anak, aku tidak melihat tanda-tanda kekerasan dalam dirinya, kata pacar Rudy ketika itu. Sebagian besar teman-teman Rudy mengatakan hal yang sama tentang sosok Rudy. Ia seorang pemuda humoris, suka menolong dan baik hati. Kadang-kadang mungkin ada beberapa gejolak pada suasana hati, tetapi semuanya dalam kisaran normal. Namun mantan istri Rudy memiliki pandangan yang berbeda. Mantan istrinya mengatakan bahwa Rudy mungkin mengalami gangguan jiwa. Dia selalu berpikir orang lain tidak suka dengannya dan semua orang menentangnya. Rudy juga memiliki 8 catatan kriminal. Aksi kriminal paling awal terjadi pada tahun 1997. Saat itu Rudy baru berusia 16 tahun. Di antara 7 catatan kriminal lain sisanya, salah satu kasusnya karena menyerang orang lain, kasus kedua karena menjual barang secara ilegal, dan beberapa kali karena insiden ganja. Yang paling serius terjadi pada 25 Februari 2004 ketika Rudy bertengkar dengan ibunya. Saat polisi tiba, Rudy sudah menghancurkan beberapa perabot di dalam rumah dan mengabaikan peringatan polisi sambil terus berteriak. Polisi pun terpaksa mencabut pistolnya sebagai efek penggentar hingga akhirnya menangkap Rudy. Rudy terakhir ditangkap pada 2009, hanya 3 tahun setelah serangan itu. Dari kedua evaluasi yang berbeda, kita bisa secara garis besar menyimpulkan potret kepribadian Rudy. Dia bukanlah orang yang benar-benar baik dan bahkan punya kecenderungan kekerasan, tetapi bukan tipikal kepribadian antisosial yang akan melakukan kejahatan mengerikan untuk balas dendam. Bisa dikata, ia hanyalah orang biasa dalam lingkungan sosial pada saat itu. Lalu, apa yang mengubah Rudy bisa menjadi pemakan wajah atau zombie kanibal yang mengerikan? Jam-jam terakhir Rudy. Setelah serangan itu, polisi mengumpulkan 12 jam terakhir kehidupan Rudy melalui CCTV di sekitar dan kesaksian beberapa saksi mata. Pada 26 Mei 2012, pukul 2 dini hari waktu setempat, Rudy dan pacarnya berada di rumah mereka di Miami Gardens, Florida, Amerika Serikat. Menurut kesaksian pacarnya, saat itu Rudy terlihat sangat aneh. Dia dengan panik mengobrak-abrik pakaian mereka sebelum mengatakan dia akan pergi ke rumah seorang teman di barat laut Miami. Sekitar pukul 05.30 pagi, Rudy berpamitan dengan pacarnya dan meninggalkan rumah. Saat itu, Rudy tidak lupa membawa Alkitab dan berkata dengan penuh kasih sayang kepada pacarnya, "Aku mencintaimu dan aku akan segera kembali." Ini adalah pertemuan terakhir pacar Rudy dengannya. Pada saat mendengar kabar tentang Rudy lagi, dia sudah menjadi zombie kanibal yang menakutkan di surat kabar. Saat itu, Rudy tiba di rumah seorang temannya sekitar jam 6 pagi dan mengajak temannya itu untuk pergi ke Miami Beach bersamanya. Ketika itu, akan ada 200.000 orang di pantai untuk acara Memorial Day atau Hari Pahlawan di Amerika Serikat. Tetapi temannya mengatakan bahwa dia masih bekerja dan tidak bisa pergi bersamanya. Jadi Rudy pergi sendirian. Setelah meninggalkan rumah temannya, Rudy terus mengendari mobilnya ke Miami Beach dan akhirnya memarkir Chevrolet ungunya secara ilegal di jalan sekitar 1,5 mil dari Miami Beach. Mungkin karena kendaraan mogok dan tidak dapat menyala. Mobil itu kemudian diderek oleh polisi Miami Beach. Keberadaan Rudy setelah meninggalkan mobil agak kabur. Polisi menduga Rudy berjalan sekitar 3 mil atau 44,8 km ke pantai. Berdasarkan perhitungan kecepatan berjalan pria dewasa, Rudy mungkin telah berjalan lebih dari 1 jam. Suhu cuaca hari itu lumayan panas, sekitar 90 derajat Fahrenheit atau 32,2 derajat Celcius. Keberadaan Rudy selama itu polisi tidak menemukan lagi rekaman CCTV atau saksi mata. Jadi mereka hanya bisa menduga bahwa Rudy memulai perjalanan pulangnya menjelang siang hari setelah mengikuti aktivitas di Miami Beach. Dia berencana untuk kembali ke kota melalui MacArthur Causeway.
Ini adalah jalan lintas 6 jalur yang menghubungkan downtown Miami ke South Beach melalui Biscayne Bay di Miami-Dade County. Jalan ini memiliki total panjang 3,5 mil yang dapat digunakan oleh pejalan kaki, sepeda, dan kendaraan. Pada saat itu, akal sehatnya mulai setengah sadar. Dalam perjalanan dari pantai ke jalan lintas, dia berjalan sambil menanggalkan pakaiannya hingga telanjang. Polisi kemudian menemukan pakaian dan SIM-nya berserakan di jalan. Saat berjalan di sepanjang jalan, Rudy bertemu dengan Papo, gelandangan yang sedang menikmati keteduhan di bawah pohon. Jika Rudy tidak meninggalkan mobilnya, ia mungkin akan melintas begitu saja tanpa sempat berpapasan dengan Papo. Tetapi kondisi jiwa Rudy yang mulai tidak normal terhuyung-huyung mendekati Papo, dan serangan mengerikan pun akan segera terjadi. Ronald Papo, korban zombie kanibal. Gelandangan Papo lahir pada 17 Mei 1947 di Brooklyn, New York. Dia pernah sekolah di Stephenson High School yang terkenal di Manhattan. Sekolah menengah ini adalah salah satu sekolah menengah atas elit di Amerika Serikat dan sekolah menengah peringkat pertama di negara bagian New York. Ada 4 peraih Nobel lulus dari sekolah menengah ini. Papo juga sangat menonjol selama masa sekolahnya. Dia pernah berpartisipasi dalam klub belajar bahasa Latin sekolah dan bekerja di kantor bimbingan sekolah dan mendapatkan hadiah beasiswa. Setelah lulus SMA, Papo melanjutkan studinya di City College terdekat, tetapi entah kenapa drop out pada akhir tahun 1966. Pada tahun 1976, Papo menjadi gelandangan yang berkeliaran di jalanan. Tidak ada yang tahu bagaimana lulusan sekolah menengah Stephenson ini menjadi gelandangan di jalanan Miami. Bahkan keluarga Papo juga tidak pernah mengadakan kontak lagi dengannya selama lebih dari 30 tahun sebelum terjadinya insiden penyerangan. Mereka mengira Papo sudah meninggal karena bunuh diri. Selama pengembaraan Papo, dia memiliki banyak catatan kriminal yang paling awal terjadi pada tahun 1978. Alasan penangkapannya antara lain perampokan, penyerangan, pelanggaran hukum, dan aksi kriminal lainnya. Namun karena Papo mengalami gangguan jiwa dan kasusnya tidak serius, akhirnya ia dibebaskan dan kembali ke jalanan melanjutkan hidup berkelananya. Rudy dan Papo tidak punya hubungan apapun sebelum serangan itu. Ada laporan di beberapa tempat bahwa kedua pria tersebut pernah bertemu di acara amal sebelumnya. Namun tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa ada yang mengenali Papo pada saat penyerangan itu. 2 hari sebelum penyerangan itu, staf dan program bantuan tunawisma Miami menemukan Papo dan menawarinya layanan sukarelawan. Tetapi Papo menolak bantuan tersebut dan memilih untuk tetap menjadi tunawisma di jalanan. 2 hari kemudian ia menjadi korban serangan yang menggegerkan seantero negeri Amerika Serikat. Insiden. Kamera pengawas CCTV menunjukkan bahwa serangan itu terjadi sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Saat itu, kamera pengawas di jalan-jalan Miami menangkap Rudy yang berjalan telanjang di jalan dan bertemu dengan Papo yang sedang beristirahat di bawah jembatan penyeberangan. Karena daun pohon palem di atas kebetulan menghalangi pergerakan mereka berdua, jadi kita hanya bisa secara samar-samar melihat Rudy mulai menyerang Papo setelah sempat berdebat sesaat. Sekitar 1 menit kemudian, kamera pengawas menunjukkan Rudy mengangkat Papo tinggi-tinggi, lalu membantingnya dengan keras ke trotoar. Setelah itu, Rudy mulai meninju dan menendang Papo, membuat Papo tergeletak di tanah dan tak berdaya untuk melawan. Kurang lebih 5 menit kemudian, Rudy terus menyeret Papo ke depan, kemudian dengan kasar merobek pakaian Papo dan secara bertubi-tubi memukul Papo. Dia menggigit wajah Papo sedikit demi sedikit, mengunyah dan memuntahkan serpihan dagingnya, kemudian terus menggerogotinya dengan kepala tertunduk. Selama proses penyerangan itu, beberapa orang sempat melewati mereka. Pada menit ke-8, seorang pengendara sepeda melambat dan melewati keduanya, tetapi pergi lagi tak lama kemudian.
Lalu sebuah mobil berhenti di samping keduanya, kemudian buru-buru pergi lagi. Semenit kemudian pengendara sepeda lain lewat. Ketiga saksi ini menelpon 911 dan menggambarkan serangan itu dengan panik. Pengendara sepeda pertama adalah Rory Vega dari New York. Dalam wawancara selanjutnya, dia menggambarkan Rudy sebagai zombie, seperti film zombie di dunia nyata. Dia menyaksikan langsung bagaimana Rudy menggigit telinga dan hidung Papo, mengunyah dagingnya dan memuntahkannya lagi. Setelah menyaksikan sendiri serangan brutal itu, Larry langsung memutuskan untuk pindah dari Florida. Saksi kedua adalah seorang ayah dari 3 anak. Dia mengatakan dalam laporannya bahwa seorang tunawisma menggigit orang lain sampai mati. 18 menit kemudian pasca serangan itu, mobil polisi pertama tiba di lokasi kejadian. Awalnya saat polisi turun dari mobil untuk memeriksa, aksi mereka biasa-biasa saja. Namun setelah melihat darah dan serpihan daging di trotoar, mereka segera berjalan mundur dan mencabut pistol, memperingatkan Rudy agar segera menghentikan aksinya. Sebelum menembak mati Rudy di tempat, polisi melepaskan sedikitnya 5 tembakan untuk memperingatkan Rudy. Namun peringatan polisi itu tak dihiraukan Rudy. Dia terus menggerogoti Papo dengan kepala tertunduk dan berteriak pada polisi dengan mulut penuh darah, seperti sosok orang yang sama sekali kehilangan akal sehat. Untuk menghindari kecelakaan lebih lanjut, polisi terpaksa melepaskan tembakan ke-6 dan menewaskan Rudy di tempat. Mobil polisi lain tiba di lokasi semenit kemudian. Lalu kamera pengawas diperbesar untuk melihat gambar yang lebih jelas. Saat itu, Rudy telah ditembak mati dan terbaring telanjang di pinggir jalan. Di sisi lain, korban Papo juga telanjang pada anggota bagian bawah tubuhnya, tapi ia masih sadar dan menggeliat kesakitan. Kemudian personel polisi lainnya tiba di lokasi. Papo terus berusaha untuk duduk, tapi gagal. Pada menit ke-27 pasca serangan itu, petugas medis tiba di lokasi dan membawa Papo dengan tanduk ke rumah sakit. Papo telah kehilangan sebagian besar bentuk wajahnya setelah serangan brutal yang berlangsung sekitar 18 menit itu. Mata kirinya dicungkil hidup-hidup, sementara mata kanannya juga terluka parah, dan seluruh hidungnya digerogoti hingga lenyap. Pada saat dia dikirim ke rumah sakit, wajahnya sudah tak berbentuk, hanya sedikit janggut di dagunya yang masih bisa dilihat rupa aslinya. Kabut misteri. Setelah sebulan perawatan, untuk pertama kalinya Papo diwawancarai media, merekonstruksi fakta sebelum penyerangan. Menurut keterangan Papo, Rudy tampak terlihat biasa-biasa saja ketika dia berjalan ke depannya. Tapi entah kenapa, dia tiba-tiba menyerangnya seperti orang gila. Menurut saksi mata, Rudy berulang kali menuduh Papo mencuri Alkitabnya saat menyerangnya. Selain itu juga ada laporan bahwa robekan Alkitab ditemukan di samping mayat Rudy. Munculnya Alkitab menambah beberapa misteri pada kisah zombie yang sebenarnya ini. Tetapi hal ini tidak serta-merta menjelaskan mengapa Rudy tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan menjadi zombie kanibal yang mengerikan itu. Akhirnya dari hasil laporan otopsi Rudy terungkap semua misteri ini. Setelah tragedi itu, polisi melakukan otopsi terperinci dan penyelidikan toksikologi pada mayat Rudy. Penyelidik tidak menemukan serpihan daging manusia di perutnya, kecuali pil obat yang belum tercerna. Reaksi positif terhadap marijuana juga tercatat dalam laporan toksikologi. Namun penyelidik tidak percaya ganja sebagai pemicu gangguan mental pada Rudy. Sistem saraf manusia akan terpengaruh setelah menghisap ganja. Mekanisme dari efek ini sangat rumit, akan menghambat beberapa fungsi pada organ dan merangsangnya, hingga akhirnya akan membuat seseorang merasakan kenikmatan luar biasa sambil memicu halusinasi. Meski mekanisme kerjanya relatif kompleks, namun efek ganja pada sistem saraf tidak begitu kuat. Inilah sebabnya mengapa ganja bahkan tidak terdaftar sebagai obat terlarang di beberapa negara dan bahkan dijual secara legal. Penyelidik menduga bahwa
Kegilaan Rudy kemungkinan besar adalah sejenis obat baru yang dicampur dengan marijuana, yaitu garam mandi. Garam mandi. Garam mandi juga dikenal sebagai garam mandi zombie, mengacu pada keluarga obat dengan kandungan satu atau lebih bahan kimia sintetik yang berhubungan dengan katinon. Katinon sendiri merupakan stimulan seperti amfetamin yang ditemukan secara alami di tanaman khat. Obat psikotropika sintetis, nama ilmiahnya adalah metilen dioksipyrovaleron (MDPV). Dinamakan demikian karena pengedar narkoba seringkali mengemasnya dalam bentuk garam mandi untuk mandi. Garam mandi zombie menjadi populer di Amerika Serikat sekitar tahun 2010. Obat tersebut dikemas dan dijual dalam bentuk saset. Di negara tertentu, Anda dapat membelinya di toko serba dan pom bensin, bahkan lebih mudah daripada membeli rokok dan alkohol. Tetapi dampaknya sangat fatal secara mental bagi seseorang. Bahan aktif utama garam mandi zombie adalah katinona dan turunannya. Katinona alami diekstrak dari tanaman khat. Katinon sintetis mirip senyawa katinona, salah satu psikoaktif terpenting yang secara alami terdapat dalam tanaman khat. Tanaman ini tumbuh di Afrika Timur dan Semenanjung atau Jazirah Arabia. Mirip dengan opium, koka, dan obat-obatan lain yang kita kenal, sangat adiktif dan memiliki efek samping yang hebat pada tubuh manusia. Di Ethiopia, tempat asal tanaman khat, dan negara-negara Afrika sekitarnya, orang-orang di sana akan mengunyah tanaman khat ini sebagai cara untuk pikiran mereka. Bahkan berkumpul di pesta, orang-orang yang mengunyah tanaman khat akan merasa energik, bersemangat, pemikiran jernih, dan energi yang tak berujung. Tetapi ketika efeknya hilang, logika Anda akan linglung dan tidak ingin melakukan apapun. Di Yaman rata-rata 17% pendapatan ekonomi setiap keluarga digunakan untuk membeli tanaman khat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa perkembangan ekonomi seluruh Yaman dikendalikan oleh tanaman khat ini. Tanaman khat tanpa pemurnian buatan saja sudah cukup untuk menghancurkan satu negara. Efek garam mandi zombie yang diproduksi di bawah sintetis buatan bahkan lebih menakjubkan, bahkan lebih kuat dari kokain, dan lebih membuat ketagihan daripada metamfetamin. Sistem saraf pusat orang yang menyerap garam mandi zombie akan terstimulasi secara ekstrim. Suhu tubuh akan naik dengan cepat, saraf mereka akan lumpuh, tidak akan bisa merasakan sakit, dan juga akan mengalami halusinasi yang sangat kuat. Mereka akan merasa sedang dianiaya atau dikejar atau bahkan merasa mahasakti seperti Superman. Yang lebih menakutkan adalah efek ini memang akan bekerja pada tubuh mereka. Orang yang menggunakan garam mandi zombie seringkali menjadi sangat kuat. Beberapa orang tidak akan dapat menahannya. Dalam halusinasi yang hebat, mereka akan menyerang orang lain di luar kendali, bahkan melukai diri sendiri atau bunuh diri, dan sepenuhnya kehilangan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Di bawah kendali garam mandi zombie, beberapa orang akan benar-benar menjadi mayat hidup yang sesungguhnya. Tak hanya itu, efek kuat garam mandi zombie pada saraf tidak bersifat sementara. Meski efek obatnya hilang, otak si pengguna akan mengalami kerusakan permanen. Dalam kasus yang parah akan menyebabkan kematian seketika. Bagi polisi, hal lain yang menakutkan tentang garam mandi ini adalah mungkin ada ratusan unsur kimia yang digunakan untuk membuatnya. Tetapi polisi hanya dapat mengetahui kurang dari 50 jenis, sehingga dalam banyak kasus, pengujian toksikologi sama sekali tidak dapat mendeteksi komposisi garam mandi. Secepat apapun kemajuan teknologi penyelidikan polisi, tidak akan mampu menandingi kecepatan perubahan komposisi obat. Dalam kasus insiden serangan Rudy di atas, kemungkinan besar dia tidak sengaja mengonsumsi garam mandi zombie saat mengikuti kegiatan di Miami Beach. Ketika dia meninggalkan pantai sendirian, efek obatnya mulai muncul secara perlahan-lahan. Dia melepas semua pakaiannya karena suhu tinggi yang disebabkan oleh garam mandi. Saat demikian,
otaknya mulai berhalusinasi di bawah pengaruh garam mandi. Pada saat dia bertemu Papo, dia sudah mengalami halusinasi yang parah. Dalam fantasi dirinya yang merasa ditindas, dia menuduh Papo mencuri Alkitabnya dan mulai menyerang Papo secara brutal. Pada saat polisi tiba, garam mandi telah sepenuhnya menguasai otaknya. Dia kehilangan persepsi tentang dunia luar. Sosok Rudy sendiri sudah tidak ada lagi. Yang tersisa adalah mayat hidup atau zombie yang dikendalikan oleh garam mandi. Perjalanan hidup Rudy pun berakhir setelah tembakan ke-6 polisi di tempat. Sementara korban Papo, meski telah menjalani perawatan, tapi masih belum bisa mengembalikan secara utuh sebagian besar raut wajahnya. Namun untungnya dalam kemalangan, keluarganya mendapat kabar lagi tentang Papo. Dan dia tidak perlu lagi terus berkeliaran di jalanan selama sisa hidupnya. Dia bisa tinggal di pusat perawatan sepanjang waktu. Kini kesehatan Papo berangsur-angsur pulih dan belajar gitar untuk menemukan kembali hobi semasa mudanya. Sebungkus kecil garam mandi telah mengubah hidup 2 orang. Dan yang paling menakutkan adalah, hingga saat ini, ia masih merajalela dan mengubah perjalanan hidup lebih banyak orang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.